Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia, mahasiswa dari Stikes Panakukang Makassar dengan NIM 1903115, Prodi D3 Rekam Medis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi motivasi diri baik dari diri saya sendiri maupun secara teori untuk memenuhi tugas mata kuliah MUK 1. Motivasi merupakan suatu karya dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu guna memenuhi kebutuhan dan keinginan atau suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang mengarah tercapainya tujuan tertentu. Motivasi diri adalah sebuah dorongan yang timbul dari pikiran dan niat di dalam diri untuk memenuhi tujuan atau keinginan kita sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Contohnya adalah impian ataupun cita-cita. Ketika kita memiliki keduanya, maka akan ada motivasi tersendiri, dorongan tersendiri di dalam diri untuk berjuang dan semangat untuk mewujudkan hal tersebut. Proses memotivasi diri. Semua orang mampu mendapatkan alasan atau dorongan untuk bertindak, namun seringkali dorongan tersebut melemah karena faktor luar. Contohnya yang pertama, rasa tidak berdaya. Rasa tidak berdaya dihilangkan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Yang kedua, patah semangat atau harapan. Sementara semangat atau harapan akan muncul kembali dengan membangun keyakinan bahwa apa yang kita inginkan bisa kita capai. Memotivasi diri adalah proses menghilangkan faktor yang melemahkan dorongan kita. Selanjutnya, ada dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri, yaitu yang didorong oleh faktor kepuasan dan rasa ingin tahu. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri, yang kemudian disebut juga motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini bersifat autotelik. Auto yang artinya sendiri, telos yang artinya tujuan. Jadi, suatu aktivitas seseorang itu menjadi autotelik kalau dirinya sendiri itu merupakan suatu tujuan. Misalnya faktor internal, yang pertama minat. Ketika kamu bergelut di satu bidang, kamu melakukannya karena kamu suka atau karena kamu kompeten dalam bidang tersebut. Yang kedua itu karena rasa nyaman. Ketika kamu termotivasi secara intrinsik, kamu akan cenderung melakukan hal-hal yang membuat kamu merasa nyaman tanpa perlu pujian dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga itu rasa ingin tahu atau rasa puas. Rasa ingin tahu contohnya kamu tertarik mengerjakan Rubik atau kotak teka-teki warna, di mana kamu memiliki kepuasan tersendiri, kepuasan pribadi dalam menemukan tantangan tersebut. Ketika motivasi intrinsik ini terbentuk, seseorang akan bisa belajar dengan cepat, bekerja lebih optimal, tidak membutuhkan rangsangan dari luar seperti hadiah ataupun hukuman. Seseorang bekerja atau melakukan sesuatu karena menikmati prosesnya, memegang kendali atas dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari luar atau stimulasi dari luar diwujudkan dalam bentuk rangsangan yang bertujuan menggerakkan individu untuk melakukan suatu aktivitas. Dorongan yang membentuk perilaku untuk memperoleh sesuatu karena alasan tertentu. Individu yang memiliki motivasi ekstrinsik tidak terlalu tertarik pada aktivitas itu sendiri, hanya peduli pada apa yang akan diperoleh. Misalnya pada faktor eksternal, yang pertama imbalan atau hadiah. Kamu anak yang suka bosan ketika belajar, tapi karena ayahmu menjanjikan hadiah jika kamu masuk 5 besar, kamu berusaha untuk giat belajar. Yang kedua, penghargaan. Misalnya, kamu mendapat tekanan sosial di mana kamu merasa ingin dihargai, maka kamu mengambil semua peluang meskipun kamu tidak terlalu tertarik demi ingin diapresiasi. Yang ketiga, adanya hukuman. Misalnya,
Kamu anak yang kurang rajin mengerjakan tugas. Kamu malas mengerjakan tugas, tapi karena kamu dihukum jika tidak mengerjakannya, maka kamu harus mengerjakannya meskipun malas. Jadi, jenis motivasi ekstrinsik ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. Sehingga dengan keadaan demikian, individu mau melakukan sesuatu untuk beraktivitas. Kinerja seseorang terdorong oleh hal-hal yang di luar dirinya untuk sesuatu.